Nah, di video kita kali ini kita akan coba bawa jalan, dan tadi pas berangkat sudah kita isi full. Kurang lebih seperti ini cuplikannya. Kita lewat Jogja ya. Jogja. Nah, itu trip A-nya di nolin dulu. Average-nya udah 00. Nyetirnya normal aja, nggak usah dirit-iritin, nggak usah diboros-borosin. Oke, siap. Ini lu aja, gue juga naik motor sama kok. Nah, seperti itu. Jadi nanti pas kita sampai Klaten, kita ke pom bensin yang tadi lagi, kita cek, kita fullin lagi tangkinya, dan kita dapatkan hasil kilometer per liter yang actualnya tuh seperti apa. Karena kalau kita lihat dari MID, kadang-kadang MID itu suka lebay, suka digede-gedein, padahal nggak sehemat itu. Kalau mobil ya, pengalaman. Kalau motor gue belum tahu, makanya nanti kita coba nih. Nah, terus kita atur sedikit tentang mobil ini ya. Ini mobil, tadi gue nyalain remote engine startnya. Jadi pas kita masuk, AC-nya udah nyala dan udah adem. Nyala tuh. Tapi AC-nya di sini panelnya masih mati ternyata. Oke, kita kontrol, nggak bisa ternyata. Jadi dia akan ngademin, terus nyalain kayak gini. Nah, jadi meskipun dia sudah pakai remote engine start, tapi ternyata untuk jalaninnya itu tetap harus dipencet to start stop engine buttonnya lagi. Jadi ini kita pakai seat belt aja dulu. Oke. Ini kalau misalkan posisi gini kita pindahin ke R, nggak bisa. Pencet transmisi langsung mati mesinnya. Jadi harus di starter lagi. Jadi remote engine startnya itu cuma buat ngademin interior, dan belakang juga nyala langsung ya. Oh enggak, ini dinyalain sih. Oke, jadi kalau misalkan kalian lagi di luar terus panas ya kan, biar mobil udah adem, langsung aja pakai remote engine start buat ngademin interior. Nah, kalau udah adem tetap harus dinyalain lagi, baru nih tombol-tombolnya nyala nih. Head unit nyala, speedometer udah nyala dari tadi, dan tadi itu udah jalan 78 km, sudah menghabiskan 15,9 km per liter average-nya kalau menurut MID. Oke, nanti kita coba jalan dan kita rasakan impresi berkendaranya seperti apa. Oke, yuk kita jalan pulang ke Klaten. Oke, jadi kita udah ada di dalam Honda All New BR-V ya, dan ini kita sudah di jalan apa nih? Jalan Magelang. Di mana nih yang? Coba lihat depan deh. Ya, pokoknya di situlah ya. Waduh, ada Bapak Pala dan Bapak Andi. Dia ngambil video kita dari Vario 160. Tapi keren juga dari belakangnya itu motor ya. Nah, ini mobil sebenarnya gue udah bawa jalan-jalan dari kemarin di Klaten, udah kemana-mana. Nah, ini mobil kalau menurut gue ya, dibandingkan dengan BR-V yang lama ya, itu kayak langit dan bumi sih. Kalau BR-V lama tuh rasanya keras, terus dari luar berisik, interiornya juga rasanya kurang mahal gitu ya. Masuk ke sini tuh beda gitu, rasanya kayak naik kelas, kayak apa ya, kayak jauh lah kelasnya gitu lah. Kayak beda 100-200 juta gitu mobilnya. Kayak 200 juta juga sih, kayak beda 100 juta deh. Emang bener juga sih, bedanya 100 juta kali ya. Kayak misalkan gini, pas kita naik, gue pikir tuh BR-V kan, Honda gitu kan. Honda BR-V itu kalau lama itu keras banget suspensinya, kurang nyaman lah kalau kita buat pakai jarak jauh atau keluar kota, gedebak-gedebuk gitu. Pas naik ini, loh, rasanya jadi kayak ini loh, Honda City Hatchback, persis. Sepertinya ini berdiri di atas platform yang sama dan rasanya tuh enak. Nah, cuma yang bikin hebatnya lagi sebenarnya bukan suspensinya doang, tapi handlingnya. Meskipun dia dibikin empuk gitu ya, ya nggak sempuk itu sih, tapi enak lah. Dia tuh masih stabil di pakai kecepatan tinggi, dan handlingnya pun juga masih cukup enak. Bodinya tuh ngikut. Kita tuh bawa mobil itu rasanya kayak ini beneran nih BR-V nih. Kok rasanya begini sekarang ya? Bahkan menurut gue dibandingkan dengan Expander atau Veloz, gue suka karakter suspensinya ini. Karena kalau Expander masih keempukan, Veloz juga cenderung lebih soft gitu ya. Ini tuh pas gitu, nggak terlalu keras tapi nggak terlalu empuk. Jadi surprisingly mobil yang gue pikir bakalan harsh kayak typical Honda yang mengutamakan handling, tapi di mobil ini tuh enggak gitu. Nah, cuman memang ada beberapa catatan gitu ya. Kayak misalkan gini, ini masih berasa suara kolongnya, suara ambience luarnya, peredamannya itu masih terasa kurang.
Meskipun dibandingkan dengan model yang lama, ini jauh lebih improve dari segi peredamannya. Tapi untuk berkompetisi dengan expander ya, kalau menurut gua tetap masih bagus expander buat peredaman kabinnya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, setirnya belum teleskopik, sayang sekali. Ini sih posisinya sih enak sebenarnya. Jadi untuk posisi gue 170 cm, ini pedalnya pas, setirnya juga pas. Cuma kalau bisa teleskopik mungkin buat teman-teman yang tinggi badannya beragam gitu ya, ada 180, ada 177, itu pasti lebih enak lagi pakai teleskopik. Nah terus posisi duduknya enak, cuma kursinya kurang meluk gitu. Apa ya? Kayak kurang pas aja gitu ke badan. Walaupun secara material ini kulitnya lumayan, gue suka kulitnya, bukan kulit yang lengket gitu kan, karena suka ada yang keset gitu kan, karena kan ini kulitnya kulit licin. Terlalu licin sih sebenarnya sih, tapi enak lah, nggak keset gitu. Nah terus juga armrest sayang sekali ini nggak bisa dimajuin lagi, jadi agak sedikit nggak kepake. Cuma yang sebelah kanan enak nih. Udah, kalau misalkan bisa dimaju mundur, ini pasti lebih enak lagi. Udah sih, itu aja sih catatannya sih. Sisanya sih mobil ini enak dan nyaman. Terus interior juga desainnya bagus, gue suka. Meskipun dari sini kelihatannya seperti CR-V atau kayak Datsun Cross ya. Nah, gue seneng AC-nya di atas, karena kalau di bawah itu beberapa mobil itu dipetokin ke atas, dia masih kena ke muka, nggak ke belakang. Tapi kalau ini karena di atas, nggak enak gitu. Tapi karena di AC-nya di atas, head unitnya jadi di tengah, bukan di atas. Mobil-mobil zaman sekarang biasanya itu modelnya floating di atas gitu, karena alasannya bukan cuma keren-kerenan doang, tapi untuk safety juga. Dimana kalau misalkan kita lagi ngatur atau kita ngeliat head unit, mata kita tuh masih bisa ngeliat ke depan. Jadi fokusnya tuh terpecahnya masih ada ngawang-ngawang dikit lah ke depan. Tapi kalau di bawah, kita lihat begini ke bawah, ya depannya tuh jadi kita nggak aware. Apalagi dia punya lane watch. Ketika lane watch nyala gitu, kita sen kiri atau kita pakai pencetan di sini ya, itu kita agak ngeliat untuk bawah gitu. Jadi depan itu kalau misalnya tiba-tiba ngerem mendadak, kita nggak se-aware sama yang head unit di atas ya. Itu aja sih paling sih, sisanya sih nggak ada komplain. Sama AC-nya dia bisa ke kepala sama ke kaki, tapi cuma dua itu aja. Kalau di channel tuh biasanya kan suka protes tuh, wah AC nggak ada semburan arahnya gitu kan. Nah di mobil ini ada, meskipun cuma dikasih dua. Sisanya ini mobil nyaman, oke, dan mesinnya juga performance-nya bagus. Gue seneng, meskipun CVT-nya Honda itu dia tuh kalau start dari nol itu cepet gitu. Beda sama CVT lain yang kadang-kadang suka kehambat di waktu kita betot awal. Dia tuh enak, cuma di putaran atasnya itu kayak no feel sih. Cuma itu aja sih, sisanya sih enak sih. Feel-nya tuh kurang, meskipun dia ada ganti gigi virtualnya. Sama dia nggak ada tiptroniknya, jadi nggak bisa ganti ala-ala manual, ada cuma L, S, sama D. Kalau misalkan dikasih pedal shift kayaknya asik nih, soalnya setirnya tuh gaya-gayanya udah kayak Civic Turbo atau kayak CR-V ya. Tapi Civic Turbo sekarang udah ganti model. Sisanya sih oke, dan dia punya ini nih, punya adaptive cruise control, dimana satu-satunya di kelas mobil ini. Kalau kalian suka keluar kota, misalkan dari Jakarta Klaten gitu naik tol, ini kepake banget karena bener-bener bikin less fatigue ya, nggak cepat lelah. Dan yang kedua, adaptive cruise controlnya ternyata bagus. Kan gue bilang di video Alternate Max sebelumnya ya, waktu kita bikin first impression, dia cuma punya kamera itu cuma satu, nggak stereo, nggak kanan kiri gitu. Dia cuma satu di atas ini, kameranya langsung wide. Gue bilang waktu itu, kamera 1, 2, atau 3 belum tentu jaminan dia akan lebih bagus. Gimana algoritmanya juga. Dan ternyata di mobil ini kamera cuma satu, tapi bagus. Jadi ketika ada mobil masuk gitu kan, memotong antrian, dia tuh ngeremnya tuh halus, nggak bikin nguk gitu ya. Rasanya enak sih. Nah terus catatan sedikit buat mobil ini, mobilnya ternyata nggak sebesar itu gitu. Jadi dia lebarnya cuma 1730, atau yang terkecil dibandingkan dengan Veloz ataupun dibandingkan dengan Mitsubishi Expander. Dan di dalamnya juga kerasa emang kurang begitu lebar. Bahkan kalau gua rasa secara lebar kayak apa ya, kayak Calya dilebarin dikit sih kalau menurut gua sih. Kalau misalkan dibikin lebih lebar lagi sih kayaknya bagus. Tapi kalau untuk panjang ini nggak ada problem, tengahnya lega, belakangnya pun juga lega, cuma lebarnya aja yang
menurut gue sih rasanya kayak agak sedikit kurang ya. Dan interiornya ini kalau malam sepi, lampunya cuma di sini, udah sisanya pada mati. Ini mobil oke sih. Jadi kalau ada 3 pilihan gitu ya, Expander, Veloz, sama BRV, ini tinggal masalah tes aja sih kalian suka yang mana, karena tiga-tiganya menurut gue sama-sama bagus. Senang gue kalau mobil itu banyak persaingannya keras, maka mereka akan berlomba-lomba menciptakan mobil yang terbaik. Oke, sekarang kita sudah sampai di suatu daerah yang dekat rumah. Tapi sebelum itu kita akan mampir ke pom bensin dulu buat isi bensin, karena kita mau coba metode full to full. Nah, ini kalau menurut speedometer kita sudah jalan 153,5 km. Kemudian average fuel consumption-nya itu 15,9 km per liter. Irit banget ya, 15,9 km per liter. Gila, luar biasa. Tapi gini, seperti yang gue bilang, gue beberapa kali menemukan average fuel consumption itu beda actualnya sama di speedometer. Jadi nanti kita akan coba top up lagi sampai bensinnya penuh. Setelah itu nanti kita cek bener nggak nih angka yang di pom bensin sama yang di average. Nah, average-nya mana nambah jadi 16 km per liter. Oke, sama ini fuel meternya dia sudah berkurang 2 bar dari penuh. Jadi sekarang kurang lebih bensinnya ada 3/4 lah. Oke, sip. Kalau gitu kita cek nanti kira-kira isinya berapa liter lagi. Ya. Oke, kita sudah sampai di pom bensin. Tadi kita habis bikin video ngetes motor, udah dapet tuh full to fullnya berapa. Nah, tadi yang isi bensin ini siapa? Lu, Andy. Pas ngisi itu sampai ngeluber atau gimana? Sampai penuh sih, bilangnya full. Sampai cetek aja? Sampai cetek aja. Cetek sekali? Cetek sekali, habis itu diisi lagi. Oke, nanti kita coba juga ya. Ini kalau perhitungan kita, kalau dia 16 km per liter dengan jarak 105,3, itu dapatnya sekitar 9,7 liter yang udah kita pakai di mobil ini, karena kita udah menempuh 105,3. Udah, nah kita langsung isi aja. Kira-kira akurat nggak petunjuk bensinnya? Yuk. Sama 10 ya, Bang? Ya. 10 liter 0,91. Ya, 10,1 lah ya. Nah, ini tadi ada sedikit koreksi karena tadi waktu kita bikin video vario, ini mobil nyala istri gue di dalam. Jadi sekarang merosot dari 16 km per liter jadi 15,7 km per liter karena dipakai buat nunggu. Nah, kita sudah menempuh 155,3 km dan kita menghabiskan bensin 10,091 atau bulatan 10,1 km per liter. Coba kita hitung berapa sekarang yang kita dapatkan. Berapa? Oke. Pakai jam. Sombong kali. Jam, lihat tuh. Jam baru. Tuh lihat tuh jam baru. Sombong kali. Ada kalkulatornya. Kalah ya Rolex ya? Iya, kalah Rolex. Gak bisa kalkulator Gak Rolex bisa. tuh. Mahal doang. 155,3 dibagi 10,1 ya kita bulatin ya. 15,37. Oke. Jadi 15,3 sama 15,7 km per liter kurang lebih bisa dibilang akurat sih. Karena deviasinya kecil sekali. Pasti kan ada margin of error-nya kan. Dan ini ternyata MID-nya akurat. Biasanya ada beberapa mobil yang wah, sana irit banget padahal pas diisi loh kok cepet habis ya. Nah, ternyata Honda BRV ini enggak. Terus Bal, lu bawa motor mobil ini gimana rasanya? Oke. Kok oke? Enak, tarikan enak. Tarikan enak. Pertama, terus kedua suspensi juga Enak ya? enak juga, enak banget. Enak banget. Iya, enak banget ya. Terus yang ketiga, cuman kedepannya Wan kalau gua rasain ya. iya berisik ya? Kedepannya emang rada-rada ya. Oke, terus apa lagi? Lagi di, lu sempat bawa juga kan tadi? Tarikannya enak, tarikannya. Tarikatnya enak ya? Tapi emang engine-nya unggul sih ini ya? Iya. Di Untuk 1500 wow, enak larinya. berasa itu pasti ketika mau nyalip ya, itu lebih bertenaga. Lebih terasa tenaganya. Ya udah, itu aja mungkin video kita kali ini ya. Jalan-jalan naik BRV, ngetes konsumsi bahan bakar dan nyobain juga gimana impresi berkendaranya. So far mobilnya enak dan buat teman-teman yang mau beli mobil bisa ke Honda Perkasa Klaten. Ada
Brio, BRV, segala macam ada di sana semua. Alternatif, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye.